Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel TV Yayan Parepare, tepatnya di podcast Ada Topan Rita, corong moderasi beragama Yayan Parepare. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang diinisiasi oleh Humas Yayan Parepare, tepatnya di dalam mengaktualisasikan slogan dan semangat yang terdengung, yaitu akulturasi budaya dan Islam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini untuk menyongsong dan meneruskan sesi-sesi sebelumnya, di mana sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana peranan dan konsep wasatiyah, hingga pada saat ini kita sudah masuk pada wilayah bom. Ada juga kasus pada persoalan bagaimana mazhab memandang, Islam memandang terkait tentang moderasi beragama, dan sampailah kita pada sesi di mana kita akan membahas tentang jihad atau dalam kaitannya hukum dengan terkait tentang jihad itu sendiri. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu tokoh panutan yang ada di Yayan Parepare, Al Ustadz Haji Islamul Haq LC MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Hari ini kesehatan memang paling utama Ustadz, apalagi di masa pandemi ini. Baik, beliau adalah merupakan salah satu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam di Yayan Parepare. Sekaligus juga beliau mengemban amanah selaku Kepala Pusat Akreditasi IAIN Parepare. Riwayat pendidikan beliau selesaikan di Al Azhar Kairo, Mesir pada strata 1, tepatnya di Prodi Syariah Islamiyah. Kemudian melanjutkan pada American Open Kairo, tepatnya juga di Universitas Kairo juga ya. Iya, Kairo. S2 juga di Kairo. Syariah juga. Ini Tumaninah. Hingga pada jenjang S3 sekarang beliau tinggal tunggu hari yang sudah selesai kan. Mari kita doakan bersama-sama sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, biar menjadi semangat juga buat kami selaku dosen-dosen muda untuk mengikuti jejak beliau. Beliau sekarang ada di Universitas Islam Alauddin Makassar, tepatnya juga masih sama di konsentrasi syariah. Baik, sekali lagi hari ini beliau akan membahas tentang makna jihad dan hukumnya. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Humas. Akhirnya saya diundang juga di podcast hari ini. Podcastnya adalah ada atau lebih ya. Ada Topan Rita. Topan Rita ya. Yeah. Sebenarnya sih juga sampaikan bahwa saya belum bisa dikatakan sebagai Panrita. Cuman pada kesempatan podcast ini saya akan mungkin menyampaikan ada Panrita tak. Jadi saya akan menyampaikan mungkin perkataan ulama kita. Tema pada hari ini tentang jihad. Ini sangat menarik sebenarnya, apalagi kalau dihubungkan dengan keindonesiaan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 20 tahun terakhir ini, belakangan ini, banyak sekali, saya buka dulu maskernya ya. Banyak sekali aksi-aksi terorisme radikal ya. Mulai dari kita lihat dari bom Bali misalnya, bom Sarina misalnya, dan yang terakhir kan yang paling baru kan yang dekat dengan kita ini di Makassar, dekat sekali ini dari sudah ada di Sulawesi Selatan ini. Belum lagi beberapa misalnya dari ormas tertentu misalnya yang mengumandangkan hayya alal jihad, yang mau berjihad melawan siapa, melawan aparat, nggak jelaskan. Inilah kalau misalnya jihad salah dipahami, ya tidak betul pemahamannya tentang jihad. Makanya sebelum kita berbicara jauh tentang jihad, yang perlu mungkin
terlebih dahulu saya sampaikan apa sebenarnya jihad itu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab itu jihad berasal dari kata jahada. Jadi ada 3 huruf. Huruf jim, huruf ha dengan huruf dal, jahada. Kalau membuka kamus-kamus Arab misalnya Mu'jam Maqayisil Lughah ataukah Mu'jam Alfaz Al-Qur'an, ya, itu kita akan menemukan 2 arti tentang jihad itu dari kata jahada. Yang pertama ada artinya al-wus'u wa taqah. Yang kedua bermakna al-masyaqqah. Jadi jihad itu yang pertama bermakna kemampuan atau daya atau kapabilitas. Bisa berupa daya pikir, daya juang dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua adalah al-masyaqqah yang artinya adalah kesulitan. Jadi orang yang berjihad itu harus punya daya, kemampuan dan pasti akan menghadapi kesulitan. Jadi kalau ada orang mengatakan jihad tapi tidak ada kesulitan di dalam itu belum jihad. Jadi intinya sebenarnya jihad itu adalah bazlul juhdi, mengerahkan segala kemampuan ya karena Allah lillah terhadap kebaikan-kebaikan, dalam kebaikan-kebaikan misalnya fi islah. Jadi jihad itu bukan cuma yang dipahami sebahagian saudara kita hanya perang, membunuh dan seterusnya. Kalau kita misalnya insan akademis, ya, sebagai dosen, kalau kita misalnya bazlul juhdi misalnya, mengarahkan semua kemampuan untuk meneliti, untuk mengajar misalnya, untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, berarti dosen itu sudah berjihad itu. Misalnya mahasiswa kita melaksanakan tugas-tugasnya dengan segala kemampuannya, bukan hanya misalnya kalau ada tugas makalah, bukan hanya copy paste, kan itu tidak ada kesulitan, belum bisa dikatakan jihad. Tapi kalau memang betul-betul melaksanakan sesuai dengan kemampuan, itu saya bisa katakan bahwa mereka sudah berjihad. Sama dengan pemimpin misalnya, melakukan tugasnya. Dalam Islam itu tugasnya seorang pemimpin adalah hirasatud din wa siyasatud dunya, menjaga agama dan mengatur jalannya dunia. Itu kan sudah berjihad kalau begitu. Kepala rumah tangga keluar di siang hari mencari rezeki yang halal, jihad. Anak yang berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, kan jihad. Kan pernah suatu ketika ada anak muda masih remaja mau mendaftar ikut berperang bersama Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, ditanya sama Nabi. Nabi mengatakan seperti ini, ahayyu walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Anak tersebut atau remaja tersebut mengatakan, na'am ya Rasulullah, benar, orang tua saya masih hidup. Kata Rasul, idhab fafihima fajahid, kembali saja ke rumahmu, itu jihadmu itu sama orang tuamu. Jadi begitulah jihad. Jihad ada di makna al-am, dengan makna yang umum, ada di makna al-khas yang perang itu. Tapi tidak selamanya dimaknai sebagai perang. Misalnya, contoh lain misalnya, ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, itu kan ketika pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Ini kita sudah kembali dari perang yang kecil. Sahabatnya, ini perang Badar ini termasuk perang besar. Kenapa masih ada perang yang dianggap lebih besar? Perang apa itu ya Rasulullah? Ya, itu jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Walaupun sebahagian ulama hadis, walaupun sebagian pentakhrij hadis mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis lemah atau hadis dhaif, akan tetapi hadis ini didukung oleh hadis-hadis lainnya. Misalnya hadis yang mengatakan afdalul jihad an tujahida hawaka, misalnya sebaik-baiknya jihad, semulia-mulianya jihad adalah kalian berjihad melawan hawa nafsu kalian misalnya. Kemudian dalam hadis lain al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah misalnya. Ya. Mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad. Tidak dimaknai secara sempit hanya dengan perang, hanya dengan pembunuhan dan seterusnya. Bahkan Dr. Sayyid Usama Al-Azhari dalam kitabnya Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba bid-din, beliau di situ membuat kotak khusus ataukah beliau membedakan pemahaman jihad yang dipahami oleh ulama dengan pemahaman jihad yang dipahami kaum ekstremis. Jadi beda. Kalau di situ beliau mengatakan jihad yang dipahami ulama itu sangat luas.
bukan cuma perang. Bahkan wasilahnya sangat banyak, bisa dengan perang, bisa dengan dakwah, bisa dengan menulis artikel dan seterusnya. Tapi yang dipahami oleh kaum ekstremis itu kan hanya jihad itu perang dan membunuh. Kekerasan. Nah, inilah yang perlu diperbaiki pemahamannya, karena ada kesalahpahaman memahami tentang jihad. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara mengatakan tentang jihad itu kurang lebih 41 ayat. Kemudian ayat tentang qital itu perang sendiri kurang lebih 180 ayat. Namun kalau kita melihat ayat-ayat yang berbicara tentang asil, tentang perdamaian, ayat-ayat tentang rahmah dan kasih sayang itu jauh lebih banyak dibanding ayat-ayat perang. Jauh lebih banyak dibanding ayat-ayat kekerasan dan seterusnya. Saya kira itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya kira pengantar yang memberikan kita ukuran hari ini bahwa selama ini kita hanya memahami persoalan jihad itu harus misalnya dalam contoh di Indonesia sendiri ini Ustaz. Kita sering melihat takbir misalnya kata-kata Allahu Akbar. Jadi kadang perspektif itu dianggap bahwa ketika kata takbir sudah ada di depan berarti kita sudah harus jihad. Padahal ternyata di pemahaman Ustaz tadi sendiri menyatakan bahwa jihad itu bukan hanya pada persoalan perang, meskipun kata-kata tadi dikatakan lebih dari 108 di dalam Al-Quran. Namun kan perlu juga dipahami bahwa pasti ada asbabul nusulnya. Bagaimana ayat itu kemudian turun. Nah, saya kira kita mungkin perlu menarik kembali ke perspektif Rasulullah sendiri ini, Ustaz. Bagaimana kemudian fakta-fakta yang menjelaskan perang yang ada di zaman Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Sehingga kita tidak bisa kemudian, kan ada juga itu bahasa hari ini bahwa yang kita lakukan ini adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini mungkin perlu juga penjelasan di mana sih batasan sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah pada zaman dan pengikutnya. Rasul perang, kita harus juga perang. Baik, menarik ini. Sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Rasul juga berperang. Jadi Rasul yang perang yang diikuti oleh Rasul itu namanya Ghazwa, perang. Sementara perang yang dipimpin langsung oleh Rasul itu namanya Ghazwa. Sementara perang yang Rasul menyerahkan kepada sahabatnya untuk memimpin itu namanya Syariah. Nah, menurut ahli sejarah perang yang diikuti oleh Rasul kurang lebih 30 kali perang. Ada yang mengatakan 31 kali perang. Akan tetapi yang betul-betul perang yang terjadi pertumpahan darah, betul-betul terjadi tabrakan di antara dua pasukan itu hanya 9 perang. Selebihnya itu yang 21 diselesaikan secara diplomasi. Ini menunjukkan bahwa perang itu adalah jalan yang terakhir ketika tidak bisa lagi jalan diplomasi ditempuh, ya. Jadi ini menunjukkan karena sebagian besarnya 21 dari 30 itu diplomasi loh. Ya. Kemudian perang yang yang diikuti Rasul mengutamakan siasat defensif, bertahan, bukan ofensif. Jadi bukan Nabi yang nanti diserang baru mempertahankan diri. Kemudian kalau kita melihat dari jumlah korban, ya korbannya ya kurang lebih 3.000 nyawa yang hilang di semua perang yang diikuti Nabi. Bandingkan misalnya dengan perang dunia kedua, itu sampai 50 jutaan, sampai 60 jutaan korban. Karena memang dalam Islam perang itu harus sesuai dengan maqasidus syariah. Jadi harus sesuai dengan maqasid. Ini menarik ini. Perang harus sesuai dengan maqasid. Harus ada nilai-nilai dakwah, harus ada nilai-nilai hidayah, harus menjaga nyawa. Gimana nih? Perang harus menjaga nyawa. Karena dikatakan di dalam kitab I'anatut Talibin itu dikatakan lau amkanal hidayah bi iqamatid dalil bi ghairi jihad kana aula minal jihad. Jadi lau amkanal hidayah bi iqamatid dalil bi ghairi jihad kana aula minal jihad. Jadi ketika memungkinkan untuk memberikan hidayah dengan memberikan dalil-dalil, ya,
tanpa melakukan jihad, tanpa melakukan perang, itu jauh lebih utama dibanding perang. Jauh lebih utama dibanding perang. Bahkan kalaupun mesti berperang, perang seperti apa? Perangnya Nabi ada syarat-syaratnya, tidak serampangan langsung menyerang, membabi buta dan seterusnya. Perang Nabi itu ada syaratnya, misalnya ya, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh binatang, ya, dilarang membunuh anak-anak, dilarang memotong pohon dan seterusnya. Jadi perangnya Nabi itu proporsional. Jadi tidak semata-mata perang membunuh dan seterusnya, harus iktibarul ma'alat, harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari perang itu sendiri. Makanya saya katakan tadi bahwa tadi saya sampaikan bahwa mayoritas perang yang diikuti oleh Nabi adalah berakhir di meja diplomasi misalnya kan. Karena memang menurut ulama, dan saya yakini ini, yang saya pegang ini, al-alaqatu bainal muslimina wa bainal akhar alaqatus silm. Jadi hubungan kita atau hubungan orang muslim dengan hubungan dengan non muslim atau yang lainnya itu adalah hubungan perdamaian. Ya, hubungan perdamaian. Bahkan Syekh Ali Jum'ah mengatakan alaqatu bainana wa bainal akhar alaqatud da'wah. Hubungan kita dengan non muslim misalnya itu adalah hubungan dakwah. Tugas kita hanya mendakwai mereka. Makanya banyak kan misalnya di Inggris ada yayasan dakwah, di Amerika yayasan dakwah, karena memang tugas kita adalah alaqah dakwah. Beda dengan ulama-ulama ya yang mengatakan alaqatu bainana wa bainana wa bainahum itu al-harb. Hubungan kita dengan misalnya non muslim atau negara lain itu dibangun atas hubungan perang. Itu memang selalu mau berperang. Makanya Yusuf Al-Qaradawi beliau pernah mengkritik Sayyid Qutb dalam kitabnya Ibnul Qaryah wal Kutab Malahmi Sirah wa Masirah. Itu beliau mengkritik Sayyid Qutb karena memang Sayyid Qutb mengatakan bahwa tugasnya seorang muslim adalah memerangi seluruh dunia. Kalau mereka tidak mau ikut dengan kita, ya harus bayar bayar upeti. Nah, padahal tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam itu kalau memang harus kita perang, yang diperangi sebenarnya bukan orangnya. Yang diperangi sebenarnya itu kekafirannya, ya. Sifatnya. Sama saya waktu masih di pesantren masih sangat terngiang dengan jelas apa yang disampaikan pimpinan pondok kami itu. Andre Gurupta Kiai Haji Abdul Wahab Zakaria di pondok pesantren dari Imam Koso itu, beliau mengatakan kalau memukul kami, beliau mengatakan setamu tuh calah. Setamu yang mau saya pukul, bukan kamu sebenarnya, saya mau keluarkan setamu. Seperti itulah sebenarnya perang. Bahkan kan pernah kejadiannya di saat perang ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah berperang. Di tengah perang beliau diludahi wajahnya oleh musuh. Kebetulan dia punya kesempatan untuk membunuh musuh tersebut, tapi beliau tidak bunuh. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa Anda tidak membunuh musuh tersebut? Ali mengatakan, saya takut membunuhnya. Takut jangan sampai saya membunuh dia gara-gara dendam saya karena meludahi wajah saya, bukan karena Allah. Ini kan perang harus karena Allah dan seterusnya. Tidak ada, harus proporsional itu perang. Bahkan Uskup Sopronius ya ketika menyerahkan Yerusalem kepada Umar bin Khattab itu kan kagum dengan Umar bin Khattab karena kesederhanaan Umar dan janjinya. Umar mengatakan kami tidak akan merusak gereja, kami tidak akan memerangi yang pokoknya kami tidak akan memaksa kalian. Ya, sama juga dengan Abdul Aziz bin Musa yang dilakukan kepada Theodemir ketika memasuki Spanyol, itu juga mengatakan seperti itu. Kami tidak akan merusak gereja, silahkan beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, saya kira itu. Baik. Saya kira pengantar yang pertama terkait tentang bagaimana perspektif Rasulullah dan para sahabat di zamannya ini menjadi modal
besar buat kita di hari ini, yang jangan sampai salah mengartikan dan salah mendapat informasi. Kita terkadang mendapat informasi bisa jadi sepotong-sepotong, belum lagi informasi yang kita peroleh itu kredibilitasnya juga patut untuk kita pertanyakan. Nah, saya kira tadi sudah sangat jelas bahwa contoh-contoh yang digambarkan misalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan diplomasi yang lebih utama ketimbang dari perang itu sendiri. Meskipun melakukan perang, saya kira kalau sekarang ada hukum internasional humaniter, ya itu yang misalnya tidak boleh menghancurkan sekolah, tempat fasilitas umum. Saya kira ternyata Rasulullah dan para sahabat jauh lebih konsisten menjaga hak-hak dan kewajiban daripada aturan di dalam perang itu sendiri. Nah, ini yang lebih menarik hari ini, Ustaz, kalau kita melihat khususnya di media kita yang dipenuhi dengan informasi-informasi terlebih dan terkhusus terkait tentang Afghanistan. ini yang hangat ini. Seolah-olah mulai bangun tidur dan tidur lagi itu semua bahas meme, mulai dari Afghanistan, Taliban ini diedit-edit modelnya. Nah, saya kira ini yang perlu juga mungkin sedikit pencerahan, utamanya informasi, apalagi kalau kita lihat tadi background Ustadz yang sudah mengenyam sendiri Kairo, Mesir, yang kalau dulu kan anggapan orang ini, Ustadz, kalau di Kairo, kalau kami ya beberapa teman-teman itu tidak usah ke Kairo, nanti Salafi Wahabi misalnya. Itu kan umpama hal itu keluar daripada beberapa teman-teman di wilayah kajian-kajian. Nah, saya kira bagaimana merespon terkait tentang isu Afghanistan sekarang, sehingga jangan sampai kan bisa jadi orang-orang di Indonesia khususnya masyarakat kita yang nahi mungkarnya yang kuat ini, Ustaz, kembali semangatnya hidup kembali, bahwa lihat itu Taliban semangatnya kembali menang karena sudah menguasai Afghanistan. Teman-teman yang ekstremis, radikal, atau mungkin karena semangat yang terlalu tinggi nih, ikut juga dan mengatakan euforia bahwa teman kita di Afghanistan sudah menang, saatnya juga kita menang di Indonesia. Nah, ini saya kira bagaimana respon kita terkait tentang apa yang diperoleh oleh Afghanistan. Baik, saya luruskan dulu ya. Kalau berbicara tadi Kairo mengatakan bahwa Wahabi, saya kira kalau Al-Azhar itu jauh sekali yang namanya Wahabi dengan Salafi, karena kita di sana mempelajari semua mazhab, ya justru di sana itu sangat moderat, sangat wasati, ya. Bahkan Profesor Dr. Ali Jum'ah pernah mengatakan dalam salah satu halaqahnya itu justru mengatakan Al-Azhar itu melahirkan ulama dalam masa 20 tahun gitu, ya. Sementara Wahabi Salafi itu bisa melahirkan ulama dalam waktu 2 minggu atau seminggu. Jadi berbeda memang interval waktunya, tingkat kedalaman keilmuannya. Jadi ya, berbicara tentang Afghanistan ini sangat menarik karena ini yang sekarang lagi. Cuma saya juga terus terang kurang paham sebenarnya dengan Afghanistan, karena ada seorang penulis yang berasal dari, kalau tidak salah dari Mesir, ya, Fahmi Huwaidi. Fahmi Huwaidi itu beliau menulis tentang Afghanistan, rela tinggal lama di Afghanistan di waktu perang, jadi tidak takut mengorbankan nyawanya dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan, idza waqafta bi babi hadzal balad yanbaghi alla tataqaddam ilal amam illa ba'da an tarji'a ilal wara iddata khutwat. Jadi beliau mengatakan, ketika Anda mau membahas tentang Afghanistan, ya, jadi sebaiknya Anda tidak maju dulu ke depan sebelum mundur ke belakang beberapa langkah. Maksudnya begini, Anda mau membahas Afghanistan, itu harus tahu dulu histori Afghanistan. Betul. Sebelum tahu historinya Afghanistan, jangan berani bahas Afghanistan, karena ada hal-hal yang di dalamnya itu yang kita tidak ketahui. Jadi ya, saya juga termasuk orang yang tidak pernah di Afghanistan, tidak pernah mendalami secara jauh bagaimana Taliban itu dan seterusnya. Tapi kalau saya sebagai
dari pandangan Zahiriyah saja ya. Iya. Ya. Kita melihat bahwa di Afghanistan sudah musuh sudah masuk, Amerika sudah menduduki Afghanistan, ya. Kan begini, dalam Islam itu perang kalau kita diserang itu hukumnya wajib membela diri. Wajib fardu kifayah. Jadi kalau sudah sebahagian yang melawan, yang lainnya sudah gugur, ya. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau kasusnya musuh sudah masuk di daerah kita, sudah menduduki daerah kita, itu sudah menjadi fardu ain, sudah wajib masing-masing sudah harus untuk turun berperang. Tapi yang perlu dipahami sebenarnya perang yang dilakukan ya seperti tadi, jangan serampangan, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Jadi misalnya tidak membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Kan banyak, saya tidak tahu kebenarannya, bahwa banyak yang mau lari keluar dari Afghanistan karena takut dibunuh oleh Taliban. Ya, takut. Apanya yang ditakuti Taliban? Kalau secara bahasa kan Taliban 2 murid. Hanya 2. Tapi memang Taliban ini satu organisasi yang organisasi jihadis ya. Betul. Kalau misalnya memang wajib perang seperti di Afghanistan itu, tapi tetap harus mengikuti itu. Jangan membunuh wanita yang tidak berdosa, jangan membunuh anak-anak yang tidak berdosa, dan seterusnya. Karena bagaimanapun bagusnya tujuan, misalnya tujuannya mau berjihad, tapi kalau dilakukan dengan wasilah yang tidak baik, itu juga tidak disenangi dalam agama kita. Ya, contoh misalnya, saya mau sholat, niat saya bagus mau beribadah, tapi wasilahnya tidak bagus. Misalnya saya sholat dengan memakai pakaian yang curian, itu kan dibenci dalam agama. Sama saja, kalau mau jihad silahkan jihad, mengusir penjajah dari negara. Tapi perhatikan, jangan memakai wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya membunuh orang-orang yang tidak berdosa sampai lari keluar Afghanistan kan. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Afghanistan ini. Karena saya terus terang kurang membaca tentang Afghanistan. Betul yang disampaikan Pak Muhammad, kalau mau berbicara tentang Afghanistan, kembali dulu ke belakang, tahu sejarahnya gimana sejarahnya Afghanistan dan seterusnya. Baik. Saya kira informasi yang tambahan yang baik untuk kita semua hari ini, bahwa bukan hanya Afghanistan, saya kira Ustaz, di setiap daerah, negara, bahkan tidak perlu atau tidak harus kita mencampuri atau memberikan prediksi tanpa melihat sejarah daripada negara itu sendiri. Karena saya kira setiap negara itu memiliki kisah dan cerita masing-masing. Nah, ini yang masih perlu untuk kita baca, dan saya kira dalam perspektif ilmu pengetahuan pun mengatakan bahwa ketika orang sudah merasa tahu akan hal itu, berarti saya kira akan berhenti pencarian jati diri itu. Pun dalam persoalan agama dikatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa kenapa kemudian agama itu sampai hari ini masih menarik, karena dia masih misterius. Umpamanya agama ini sudah jelas, saya kira pencarian persoalan agama Tuhan ini akan selesai juga. Nah, oleh karena itu saya kira sangat jelas bahwa persoalan Taliban hari ini tidak boleh dilihat hanya pada satu perspektif saja, misalnya hanya pada persoalan jihad saja. Saya kira hal lain ada geopolitik mungkin bisa masuk, ataupun hal-hal yang lain. Itu yang perlu diperjelas di dalam kegiatan atau podcast hari ini. Nah, selanjutnya nih Ustaz, kalau tadi sudah bahas Talibannya, sudah bahas Rasulullah. Nah, saya kira tadi kan Afghanistan itu kita sedikit ke Timur Tengah ya Ustaz ya? Ya, sekarang kita mungkin jalan-jalan ke Eropa. Ini keliling dunia ini hari ini. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa mengingkari bahwa di beberapa referensi pun menjelaskan, salah satunya di Sekretaris Persatuan Alumni SAM Indonesia itu menyatakan bahwa di Taliban sendiri itu intervensi Amerika itu ada katanya di beberapa referensi buku-buku kita baca. Nah, kalau sekarang kita kaitkan misalnya persoalan jihad itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa
Di Eropa dulu kalau kalau Islam itu disebarkan menggunakan dengan perang, malahan dengan pedang. Pedang ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang hal itu betul adanya, ataukah memang karena ada egosentris, persoalan masa lalu yang kemudian itu yang memukul rata hari ini bahwa itu semua sama, padahal tidak semuanya seperti itu. Silakan. Baik, menarik. Ini kan kita hidup di zaman post-truth, ya. Post-truth itu adalah hal yang salah tapi selalu diulang-ulangi, akhirnya dipercaya bahwa itu sebuah kebenaran. Ya, inilah yang terjadi di Barat sebenarnya. Misalnya Islam itu agama teroris, itu sebenarnya tidak benar, tapi itu yang selalu ada terulang. Akhirnya mereka percaya bahwa betul-betul Islam agama teroris. Islam disebarkan dengan pedang, apalagi kan alasannya misalnya benderanya Arab Saudi ada pedangnya. Tapi kalau kita melihat, memang tidak bisa dipungkiri ya, dalam Islam ada perang. Tadi sudah saya sampaikan, ada perang, ada invasi, ya. Mungkin yang banyak terjadi korban ketika di India misalnya, penyebarannya di India. Tapi ada siapa namanya, Hossam Munir, beliau menulis dalam artikelnya yang berjudul Halim Tashar al-Islam bihadis saif, did Islam spread by the sword, ya, apakah Islam disebarkan dengan pedang. Di situ di awal-awal artikelnya beliau menulis bahwa menurut sejarawan memang Islam itu termasuk agama yang termuda di antara agama-agama samawi. Mereka berkesimpulan bahwa otomatis Islam harus menyebarkan pahamnya kepada agama-agama samawi itu yang notabene menggunakan kekerasan, menggunakan pedang dan seterusnya. Nah, di paragraf selanjutnya beliau menulis tentang prinsip dalam Islam yang mengatakan la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tidak pernah sebenarnya tidak ada paksaan dalam agama, dan itu juga dibuktikan oleh seorang ahli sejarah yang bernama Richard Bullet. Itu beliau ahli dari Universitas Columbia kalau tidak salah. Beliau meneliti negara-negara yang dimasuki Islam, bagaimana tingkat penyebaran Islam, bagaimana cepatnya menyebar Islam di negara-negara yang dimasuki oleh Islam. Ternyata beliau mendapatkan bahwa penyebaran Islam di negara-negara tersebut sangat-sangat lambat sekali. Contoh misalnya di Iran, Islam masuk pada abad ke-7. Jumlah Muslim baru sampai 50% jumlah Muslim di Iran. Nanti pada abad ke-9 berarti butuh 200 tahun. Itu menandakan bahwa Islam itu sebenarnya bukan kekerasan. Kalau Islam mau disebarkan dengan keras, otomatis langsung meningkat. Kalau Islam pemaksaan, otomatis hampir mayoritas semua penduduknya itu harus beragama Islam. Tapi kan penelitiannya ini dalam 2 abad baru 50%. Butuh 1 abad lagi baru jumlah umat Islam di sana baru sampai 75%. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kekerasan sebenarnya, tidak ada Islam tidak disebarkan dengan pedang sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Barat. Bahkan ada yang menarik di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ini kasus ya, karena tidak semua pemimpin dalam Islam itu bagus, tapi ini menarik menurut saya. Ada namanya saya lupa namanya, siapa namanya, Al-Hakam, ya. Jadi dia salah satu pemimpin yang diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz di Khurasan, daerah Khurasan. Dia itu melarang penduduknya untuk masuk dalam Islam. Nah, ini kasus melarang penduduknya untuk masuk dalam Islam. Kenapa? Karena mereka non-Muslim lebih menguntungkan. Nah, ini pejabat yang korup misalnya, sebenarnya lebih menguntungkan mereka tetap non-Muslim dibanding masuk Islam, karena lebih banyak pendapatannya jizyah dibanding zakat. Ini kasus sebenarnya. Tapi kan saya mau menghubungkan tadi penyebaran Islam. Justru ada yang melarang.
Tapi kasus akhirnya setelah dikatakan Umar bin Abdul Aziz ya langsung diturunkan dari jabatannya. Intinya sebenarnya ya, Islam itu tidak disebarkan dengan kekerasan, tidak disebarkan dengan pedang yang dipahami oleh kita punya prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam menyebarkan agama. Itu prinsip utama sebenarnya. Baik, saya kira pertanyaan tadi mengantarkan kita pada wilayah bahwa kalau ada kasus hari ini di Eropa sampai-sampai tercetus sebuah buku, mungkin kita masih sangat mengingatnya Islamophobia misalnya. Islam. Kita seolah-olah diiring pada wilayah Islam itu adalah agama radikal, agama ekstrim. Sampai-sampai dikatakan bahwa Islam itu adalah teroris. Melalui jawaban tadi dan meyakinkan kita semua hari ini untuk sahabat pemirsa dimanapun Anda berada bahwa sebenarnya Islam adalah benar adanya dan apa yang dikatakan para ulama kita yaitu kita bahwa itu adalah agama rahmat semesta buat kita semua. Jadi kalau ada hal seperti itu saya kira itu adalah bagian daripada pendewasaan agama kita sendiri di hari ini bahwa apapun hari ini kalau sudah mau besar pasti banyak ujian dan cobaannya. Nah, selanjutnya Ustaz, sekali lagi sekarang kalau kita bertanya di wilayah Indonesia sendiri. Kalau tadi kita sudah keliling, saya mau bertanya dulu persoalan ke-Indonesiaan sendiri terkait tentang terkait tentang jihad ini sendiri dimaknai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kalau tadi sedikit dibahas tentang Iran. Nah, katanya Iran itu memang kalau kita mau belajar di beberapa referensi itu terbentuk sampai hari ini memang pendewasaan agamanya kurang karena campur tangan orang dari luar itu sangat kuat sehingga tumbuh berkembang. Misalnya kalau Iran kita melihat ISIS. Kalau misalnya tadi di Afghanistan, hari ini marak Taliban. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak beberapa pengklaiman meskipun kita selalu menganggap bahwa sebuah kesyukuran di negara kita bahwa persoalan-persoalan yang ingin dibenturkan dengan persoalan-persoalan di luar itu mesti berusaha untuk diselesaikan oleh para baik pemerintah kita maupun ulama-ulama kita itu secara tegas dan cepat melakukan hal-hal untuk menangkal itu. Nah, menurut Ustadz sendiri modal yang paling kuat dan harus dilakukan di dalam memahami interpretasi jihad terkhusus melihat background di negara Indonesia sendiri seperti apa Ustaz? Ya begini, untuk di Indonesia kan banyak kasus-kasus ini yang tadi saya sampaikan bahwa kesalahpahaman tentang jihad itu sendiri. Saya kira negara kita beberapa tahun belakangan ini sudah berusaha untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Seperti misalnya di Kementerian Agama harus utamakan moderasi beragama karena memang pelaku-pelaku misalnya kekerasan, terorisme itu bisa ditangkap. Tapi pemikirannya itu tidak bisa dicabut dari akar-akarnya. Jadi kalau bukan pemikiran yang melawan, misalnya harus pemikiran yang moderat yang melawan itu akan sulit. Makanya sangat gencar misalnya di Kementerian Agama, ya. Memang mereka bisa ditangkap, badannya bisa ditangkap, tapi pemikirannya akan selalu tumbuh. Kalau ini makanya yang perlu sebenarnya pengetahuan tentang agama yang lebih harus diperdalam. Karena apa yang mereka lakukan, misalnya pengoboman kepada gereja ini kan kasusnya di Indonesia setiap akhir tahun kita disibukkan untuk menjaga gereja. Saya maunya Indonesia sudah tidak seperti itu lagi. Ya, tidak menjaga gereja dari kaum-kaum radikal dan seterusnya karena itu hal yang salah itu. Islam itu adalah agama yang sangat menghargai nyawa manusia. Satu nyawa manusia itu sangat dihargai. Nyawa seorang muslim itu sangat dihargai. Berapa banyak peristiwa-peristiwa pengeboman yang menghilangkan nyawa misalnya orang-orang Islam. Padahal dalam hadis la zawalud dunya ahwan indallah min qatlil muslim. Hancurnya dunia ini tidak seberapa bagi Allah daripada membunuh satu nyawa orang muslim.
Makanya sangat-sangat berharga. Ini mereka tidak tahu bahwa harus paham dulu itu. Islam sangat menghargai yang namanya nyawa, jangankan nyawanya seorang muslim, nyawa non muslim pun yang hidup berdampingan dengan kita itu harus dihargai. Dalam hadis disebutkan man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh non muslim yang sudah punya perjanjian dengan kita, orang itu tidak akan mencium bau surga. Nah, bau surga itu bisa tercium dari perjalanan 40 tahun, tapi dia sama sekali tidak akan. Ini berarti Islam sangat menghargai nyawa. Jangan, ya, kembali lagi pemahaman tentang agama yang kurang misalnya, ya. Perlu mempelajari ilmu-ilmu tentang agama sehingga tidak terjadi aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi terorisme, aksi-aksi radikalisme yang banyak terjadi di negara kita. Nah, ini pahamnya juga yang harus ini. Sudah dekat dengan kita di Makassar ini harus. Betul. Sampai terakhir itu seorang perempuan yang bunuh diri itu, Ustaz. Iya, ini kan yang di tempat berwajib sampai bikin buat surat wasiat. Ini yang lebih parah kan, seorang perempuan yang seharusnya berpikiran tidak sampai di wilayah ekstrim seperti itu kalau kita pikir. Sangat miris saya lihat, ya. Makanya Menteri Agama pernah mengatakan good looking itu karena memang ada hadisnya. Ada seseorang yang kelihatannya good looking sesuai dengan Islam. Tapi perbuatannya betul. Terorisme. Baik. Ada hadisnya husnul hay'ah, good looking. Nanti saya lupa karena hadisnya panjang sekali. Intinya di situ ada seseorang yang husnul hay'ah, bagus pakaiannya, bagus ini sesuai keperawatannya, gayanya. Tapi Nabi mengatakan bunuh orang itu tidak sesuai dengan Islam perbuatannya. Dia mau memerangi, membunuh orang-orang yang pada dasarnya dilarang dalam Islam. Saya kira itu, Ustaz. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan tadi sebagai bagian daripada akhir daripada pertemuan kita hari ini, Ustaz. Namun harapan kami meskipun tidak di ruang podcast ini, pertanyaan ini ataupun diskusi kami tetap akan diterima di ruang-ruang dan di tempat-tempat yang lain, Ustaz. Itu harapan kami di dalam kegiatan podcast kali ini. Baik, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, saya kira banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak hal yang kemudian kita dengar terkait tentang jihad dan pemaknaan dan hukumnya sendiri. Namun saya kira pertemuan hari ini sebagai awal dan menjadi ukuran, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua dimanapun sahabat pemirsa berada. Terakhir untuk Ustadz, sebelum kita menutup secara jelas kegiatan hari ini, kami meminta statement terakhir terkait tentang tema hari ini, sekaligus meminta doa dari Ustadz. Karena podcast ini salah satu pembedanya di sini, Ustadz. Doakan tidak ada persoalan. Saya kira tadi sudah usaha, kita sudah memberikan harapan dan pengetahuan. Saya kira ini yang membedakan podcast ini adalah adanya doa itu. Silakan, Ustaz. Baik, menarik ini podcast Pak Bumas karena ada doanya. Doa itu kan dikatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa mukul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kembali ke tema bahwa saya sangat tegaskan di sini bahwa jihad itu tidak sesempit yang dipahami oleh kaum radikal yang hanya dipahami tentang perang, pembunuhan dan seterusnya. Jihad itu bimakna am, ada makna amnya yang jauh lebih luas. Kita melakukan kebaikan, mengeluarkan semua daya, mengeluarkan semua upaya untuk melakukan kebaikan seperti yang saya sampaikan tadi sebagai dosen, mengajar dengan baik, meneliti dengan baik, sebagai mahasiswa melaksanakan tugas-tugas dengan mengeluarkan daya dan upaya, bukan cuma mengcopy paste misalnya. Kalau ada tugas-tugas itu termasuk jihad yang diakui di dalam Islam. Makna jihad, makna qatal wal musyawarah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita menutup podcast kita ini dengan bersama-sama berdoa semoga kita
senantiasa diberikan hidayah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Terima kasih. Semoga apa yang didoakan hari ini menjadi pamungkas terkhusus pada podcast Ada Topan Rita di lain waktu dan tetap memberikan informasi pencerahan buat kita semua. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, dari saya selaku host mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagaimana riwayat menyatakan ikmal di dunia kakana kata isu abada wa ikmal di akhirat kakana kata mutu gada. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi yang paling utama adalah keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita untuk mengaplikasikannya terkhusus di dunia. Akhirul kalam malabbi warkadana makyada ampena. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih Ustaz.